Tolong catat jadwalnya saudara-saudara. Pertemuan Indonesia dengan Malaysia di Piala AFF U23 itu nanti terjadi tanggal 18 Agustus 2023. Dukung sama-sama, jangan saling gaduh, jangan saling menghina, karena rivalitas itu hanya 90 menit. Selebihnya kita saudara serumpun, begitu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang menginspirasi maupun yang bikin boring. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang Piala AFF U23 2023 yang akan segera dimulai bulan depan saudara-saudara. Kalau nggak salah tanggal 17 Agustus 2023 dimulai. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, Indonesia akan bertemu dengan Malaysia dan bertemu pula dengan Timor Leste. Itu serumpun semua itu saudara-saudara. Itu serumpun dan jadwalnya juga sudah keluar. Indonesia dan Malaysia akan bertemu terlebih dahulu di pertandingan pertama, kemudian baru Indonesia menghadapi Timor Leste, baru Malaysia menghadapi Timor Leste. Jadi pertandingan pertama ini, pertemuan dua tim ini akan sangat menentukan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Tentu saja juga pertandingan melawan Timor Leste yang kedua ini juga penting, karena kemungkinan di situ akan sama-sama mencari jumlah golnya. Tetapi kalau Indonesia bisa mengalahkan Malaysia atau Malaysia bisa mengalahkan Indonesia, jaminan lolos itu akan lebih besar, karena sudah pasti kemungkinan besar, ya bukan sudah pasti ya, 99% baik Malaysia maupun baik Indonesia bisa mengalahkan Timor Leste. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, di semua turnamen yang diselenggarakan oleh AFF itu saudara-saudara selalu memunculkan kontroversi ya. Kontroversi. Piala AFF di level senior, sama-sama kontroversi. Piala AFF U19, U16, U23, semuanya itu syarat kontroversi. Tak terkecuali dengan Piala AFF yang kali ini saudara-saudara. Kali ini nih benar-benar kontroversi. Bukan hanya kontroversi, maksudnya itu mendapatkan resistensi, mendapatkan perlawanan, mendapatkan keluhan dari banyak negara. Kenapa saudara-saudara? Karena jadwalnya tidak strategis, tidak pas. Seperti negara seperti Indonesia ini kan baru memulai liga, tiba-tiba udah disibukkan oleh kegiatan timnas U23 yang sebenarnya tidak terlalu penting juga saudara-saudara. Kemudian di liga seperti Thailand itu juga baru akan mulai, mereka baru pramusim. Jadi fokus tim-tim klub-klubnya itu, fokus pemainnya itu sedang berusaha beradaptasi dengan klub. Kemudian di Malaysia juga kompetisi sedang berjalan. Di Vietnam juga sama. Jadi ini membuat kompetisi Piala AFF U23 ini benar-benar bikin banyak negara itu pusing saudara-saudara. Banyak peserta pusing. Banyak negara yang sebenarnya berharap ya udahlah turnamen seperti ini udah nggak perlu diadakan, karena di Asia itu sudah ada Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 gitu loh. Jadi langsung aja fokus ke Asia. Yang ada di kompetisi AFF ya biarkan Piala AFF atau Piala di level U19, di level U16 kayak begitu saudara. Jadi ya memang jadwalnya, kalendernya itu memang bikin pusing saudara, dan ini menimbulkan resistensi dari banyak negara, banyak anggota AFF.
AFF ini sendiri, Piala AFF U23 ini sebenarnya pertama kali digelar itu tahun 2005. 2005 ketika itu tuan rumahnya Thailand, dan Thailand langsung menjuarai turnamen ini setelah mengalahkan Singapura 3-0. Kemudian saudara-saudara, setelah vakum lama sekali digelar lagi tahun 2011. 2011 digelar di Indonesia tetapi batal, di-cancel. Tadinya jadwalnya 2011 di-cancel ya karena itu lagi yang seperti yang saya bilang, jadwalnya itu menyulitkan. Jadwalnya merepotkan, bikin pusing, bikin gaduh, sehingga ditunda ke 2019. 2019 diselenggarakan di Kamboja dan Indonesia berhasil memenangkan memenangkan turnamen ini setelah mengalahkan Thailand. Kemudian yang terbaru tahun 2023 digelar di Kamboja juga, saudara-saudara. Juaranya Vietnam, runner up-nya Thailand. Pada waktu 2023 ini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, banyak negara itu yang apa ya istilahnya, yang mengundurkan diri karena adanya COVID-19, termasuk Indonesia pada waktu itu mundur karena banyak pemainnya yang tidak lolos tes PCR. Tes antigen. Jadi waktu masih di Jakarta, masih di Indonesia itu tes dulu lah, tes antigen, tes PCR, semua PCR ya, yang jelas PCR. Kemudian ternyata hasilnya negatif semua, banyak, mayoritas, ya tidak semua, ada hampir 50% itu negatif. Jadi ya sudah terpaksa mengundurkan diri, dan itu bukan Indonesia, ada beberapa negara lain yang mengundurkan diri karena tidak bisa lolos PCR. Nah, sekarang ini 2020, ini 2020 apa ya? 2023. Sebelumnya kan sebelumnya 2022 tahun lalu lah. Sekarang 2023 ini coba diadakan lagi dan digelar di Thailand. Awalnya di Vietnam, tetapi Asosiasi Sepak Bola Vietnam ini keberatan karena ya itu tadi jadwalnya tidak sesuai. Kemudian dipindah ke Thailand. Thailand itu juga awalnya tidak bersedia karena AFF ini mau menggelar di bulan-bulan apa itu? Sebelum SEA Games. Nah, pada waktu itu kan sebelum SEA Games, jadi untuk pemanasan ke SEA Games. Tetapi ya Thailand keberatan karena jadwalnya itu bentrok dengan liga mereka. Jadilah sekarang digelar mulai bulan Agustus ini nanti, sudah. Untuk edisi 2023 ini, saudara-saudara, Piala AFF U23 2023 ini juga kembali menuai polemik. Kenapa? Karena seharusnya pesertanya adalah 11 negara. 11 negara anggota ASEAN. Semuanya sekarang kan 11 negara di Asia Tenggara ini kan sudah jadi anggota ASEAN ya. Yang terakhir kan kemarin Timor Leste itu akhirnya menjadi anggota ASEAN. Nah, itu dari 11 negara itu hanya ikut 10. Satu negara, Singapura, itu mengundurkan diri karena mereka tidak siap. Mereka tidak punya tim U23 yang mumpuni, yang capable, yang bisa bersaing dengan negara-negara tetangganya. Terbukti pada waktu SEA Games yang kemarin di Kamboja itu kan tim nasional Malaysia tim nasional Singapura U23 ini jadi bulan-bulanan. Akibatnya mereka ya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan setelah itu dilakukan drawing oleh panitia AFF, dan hasilnya grup A itu terdiri dari Thailand, Kamboja, Brunei, dan Myanmar. Sementara grup B itu ada Indonesia, ada Timor Leste, ada Malaysia, dan di grup C itu ada Vietnam, Filipina, dan Laos. Merilis grupnya, kemudian jadwalnya menyusul. Jadwalnya kemudian diumumkan juga secara publik supaya diketahui oleh supporter. Dan setelah itu hasilnya adalah pertandingan pertama terjadi di grup A ya, otomatis itu tanggal 17. Kemudian hari berikutnya tanggal 18 ini pertandingan di grup B yang salah satunya mempertemukan Indonesia dengan Malaysia. Ini akan menarik, saudara-saudara. Ini adalah Indonesia dan Malaysia itu di level U23 itu tidak bertemu di SEA Games kemarin. SEA Games di Kamboja tidak ketemu. Terakhir bertemu itu di SEA Games 2021 di Vietnam. SEA Games 2021 yang digelarnya tahun 2022 kalau nggak salah itu. Waktu itu di Vietnam hasilnya adalah Indonesia mengalahkan Malaysia melalui adu penalti. Setelah imbang di waktu normal 90 menit. 1-1 kalau nggak salah. 1-1 atau 2-2 waktu itu imbang.
Saya ingat, dan waktu itu tidak ada perpanjangan waktu, beda dengan SEA Games 2023. Jadi waktu itu langsung setelah 90 menit langsung adu penalti, dan waktu itu pemain Indonesia itu ya mayoritas yang kemarin menjuarai SEA Games 2023, saudara-saudara. Nah, ini akan bertemu lagi dan ini akan menarik, saudara-saudara, karena ya kita tahu sendirilah kalau Indonesia dan Malaysia bertemu itu supporternya selalu gaduh, selalu saling ejek, selalu saling saling hina, selalu kadang juga bertengkar, berkelahi, tidak peduli timnasnya di level apapun, selalu terjadi keributan, kerusuhan, kegaduhan. Dan saya harap saudara-saudara itu tidak terjadi lagi kali ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini hanya level U23, gak ada manfaatnya, bukan pertandingan kalender FIFA juga, bukan resmi FIFA, bukan bukan memperebutkan sesuatu yang bergengsi, misalnya itu Piala Dunia atau Piala Asia atau Olimpiade atau Asian Games. Bukan, saudara-saudara. Ya, ini hanya pertandingan pemanasan biasa. Untuk saya rasa sih pelatih kedua kubu Malaysia maupun Indonesia ini akan menjadikan Piala AFF U23 ini sebagai ajang pemanasan, sebagai friendly match. Sekedar friendly match untuk kualifikasi Piala Asia 2020, kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan mulai digelar September. Dan itu turnamen yang jauh lebih penting karena yang lolos ke Piala Asia U23 itu punya potensi lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Karena nanti akan ada 4 tim. 4 berarti semifinalis di Piala Asia U23 yang akan lolos ke Prancis. Jadi ya Piala AFF ini nanti U23 ini ketika Indonesia dan Malaysia bertemu ya biasa aja, saudara-saudara, biasa aja. Rivalitas itu hanya 90 menit. Selebihnya kita saudara serumpun. Saudara kita tetangga, kita sama-sama warga Asia Tenggara. Pertanyaan menariknya adalah, saudara-saudara, bagaimana dengan materi pemain yang akan dibawa? Karena ini bukan agenda resmi FIFA dan tidak digelar di dalam kalender FIFA, tidak digelar di FIFA Matchday. Artinya apa? Artinya tidak semua klub klub bisa menahan pemain, klub bisa tidak mengizinkan pemain untuk berangkat. Itu berarti pelatih tim nasional Malaysia U23 akan pusing. Begitu pula pelatih tim nasional Indonesia U23 juga akan pusing. Tetapi tidak perlu terlalu cemas, saudara-saudara. Tidak perlu terlalu cemas. Karena khusus Indonesia, saya yakin dan saya berani bertaruh. Aku yakin, saudara-saudara. Saya berani bertaruh bahwa kemungkinan besar yang tampil nanti adalah pemain-pemain timnas U20 yang waktu itu batal ke Piala Dunia U20. Itu yang akan tampil menurut saya, saudara-saudara, menurut saya. Kenapa? Karena pemain yang kemarin juara SEA Games tidak akan mungkin bisa dilepas. Pratama tidak akan mungkin dilepas Tokyo Verde. Marcelino apalagi. Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, kemudian Fajar Fatur Rahman, kemudian Hernando, itu nggak akan mungkin dilepas karena Liga Indonesia juga sudah berjalan. Sebaliknya kalau mereka memakai pemain timnas U20 yang tempo hari batal, itu peluangnya lebih besar. Karena tidak semua pemain U20 itu menjadi pemain reguler di klub di Liga Indonesia musim ini. Hanya ada beberapa saja yang bermain. Dan itu pun juga tidak reguler, saudara-saudara. Mereka main sebagai pemain pengganti. Mereka main sebagai masuk di starting line up, kemudian ditarik di babak kedua, atau main dari babak kedua hanya 10, 15 menit, 20, 30 menit. Jadi itu akan kemungkinan formasinya itu, dan sehingga tidak akan menyulitkan dan klub juga tidak akan keberatan karena pemain-pemain ini di klub juga tidak terpakai. Banyak yang hanya menjadi penghuni bangku cadangan, saudara-saudara. Jadi ya potensinya saya rasa pemain-pemain ini yang akan pemain ini yang tampil, saudara-saudara. Itu kan berarti ada nama-nama seperti Hoki Caraka, kemudian Dava Fasya, Hugo Samir, jangan lupa Arkan Kaka, kemudian ada Ahmad Maulana, Syarif, Niko, kemudian siapa lagi itu, Rabani Tasnim, kemudian ada itulah
Kakang Rudianto, Robi Darwis. Nah, kemungkinan pemain-pemain seperti itu. Mereka memang sudah main di klub-klub besar, tetapi menit bermain mereka di klub asal mereka itu sangat minim. Jadi ya potensial sekali untuk mereka. Dan kalau Sintayong membawa pemain ini tidak perlu lagi adaptasi, tidak perlu lagi mulai dari nol. Karena mereka sudah sering bermain bersama waktu Piala AFC, Piala Asia U20, waktu masa-masa persiapan menuju Piala Dunia U20 2023 yang batal itu, saudara-saudara. Jadi ini akan bisa langsung tune in, langsung menyatu, langsung bisa memberikan dampak yang luar biasa ketika nanti pertandingan digelar, saudara-saudara. Dan ini ya saya rasa punya potensi lah, tim ini punya potensi untuk bisa mengalahkan Malaysia di fase grup dan kemungkinan bisa lolos ke semifinal dan final, bahkan juara. Karena begini nanti, nanti yang lolos ke semifinal adalah juara grup dan runner up terbaik. Jadi misalnya Indonesia menjadi juara grup dan Malaysia menjadi runner up terbaik, itu dua-duanya bisa lolos. Tetapi nanti kalau misalnya gini, jadi misalnya Malaysia dan Indonesia itu kan satu grup. Ketika dua-duanya lolos, itu tidak akan mungkin bertemu di semifinal. Nah, semifinalnya ya runner up terbaik di grupnya Indonesia akan ketemu dengan juara grup di grup lain, grup C atau grup A, seperti itu. Sementara Indonesia ketemu grup A atau grup C juga, gitu. Nah, itu nanti kemungkinan besar itu berarti ya dalam bagan seperti itu Indonesia dan Malaysia bisa kemungkinan besar bisa bertemu di final jika keduanya sama-sama lolos dari fase grup ini, saudara-saudara. Jadi ya berharap aja yang terbaik, saudara-saudara. Karena sesama tetangga ini ya kita harus saling mendukung lah. Kalau dua-dua negara Indonesia dan Malaysia maju bersama itu kan ya membanggakan, saudara-saudara. Kalau Indonesia bisa menggunakan pemain-pemain timnas U20, saudara-saudara, bagaimana dengan Malaysia? Malaysia ini juga agak rumit, saudara-saudara, rumit sekali. Karena klub-klub di liga mereka itu sangat strict, sangat keras, sangat kalau istilah Indonesia itu kepala batu. Sangat tidak mau melepas pemain di pertandingan yang tidak resmi FIFA. Dan itu sudah terbukti waktu SEA Games. Banyak pemain yang tidak bisa ikut karena yaitu alasan klubnya bukan agenda resmi FIFA, bukan pertandingan dalam level FIFA. Bahkan Piala AFF pun di level senior juga klub Malaysia tidak mau melepas. Nah, ini akan menjadi masalah di Malaysia. Tetapi, prediksi saya ini, saudara-saudara ya, ini prediksi gadungan ya, bisa salah, bisa benar. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya mohon maaf. Kemungkinan besar Malaysia juga akan melakukan apa yang sama yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu menggunakan timnas U20, timnas U19. Bahkan kemungkinan aja bisa menggunakan timnas U17 yang waktu itu tampil di Piala Asia U17 yang gagal total itu. Kemungkinan bisa juga dipadukan, dikombinasi antara pemain dari timnas U17 dan timnas U20. Karena itu akan jauh lebih realistis. Tidak perlu izin klub karena mereka adalah pemain-pemain yang kalaupun sudah ada yang main di klub besar itu di level di tim B-nya, tim juniornya, tim yang main di liga Piala Presiden atau apa. Jadi itu akan jauh lebih masuk akal, akan jauh lebih memungkinkan daripada memaksakan pemain-pemain yang main di Liga Super Malaysia untuk ikut ke Piala AFF U23 ini, saudara-saudara. Kedua negara ini sama-sama menggunakan pemain U20, saudara-saudara. Nah, ini adalah akan menjadi pertandingan yang cukup menarik, akan menjadi persaingan, rivalitas yang cukup sengit, rivalitas yang memang layak dinantikan. Karena ini pemain-pemain ini akan menjadi masa depan kedua negara, masa depan Indonesia maupun masa depan Malaysia di dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang. Nah, ini dan ya pertandingannya pasti akan menarik lah. Pertandingannya apalagi kita tahu kan Sintayong langsung yang menangani timnas U23 ini. Malaysia saya nggak tahu apakah Ella Farasan atau Kim Pan Gong atau pelatih yang kemarin timnas U17 saya tidak tahu. Tapi kalaupun siapapun itu pelatihnya, udah pasti mereka juga akan berusaha untuk menampilkan permainan terbaik walaupun mungkin saja tidak 100% pemain yang inti, pemain utama. Dan Indonesia juga pasti akan
melakukan sesuatu yang terbaik karena setelah juara SEA Games ya otomatis kan Indonesia ini ketagihan juara juga, juara Piala AFF U23. Apalagi kita juga pernah juara tahun 2019. Jadi, saran saya kita nantikan saja pertandingan ini, kita dukung sama-sama, tetapi kita tetap sopan saudara-saudara. Bebas tapi sopan, mendukung dengan cara yang beradab. Civilized, tidak perlu menghina, tidak perlu rasis, tidak perlu mengait-ngaitkan dengan politik, dengan militer, dengan apapun itu ya. Nikmati aja karena sepak bola itu hanya 90 menit, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala AFF U23 2023 yang jadwalnya memang tidak ideal. Yang mepet, kalau istilahnya di bahasa Zimbabwe itu mepet. Tidak strategis lah. Berada di tengah-tengah kompetisi, bukan berada di agenda di kalender resmi FIFA, digelar sebelum kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan pada September. Tetapi ya mau gimana lagi? Itu sudah menjadi kesepakatan negara-negara di Asia Tenggara. Kesepakatan negara-negara serumpun yang sudah sepakat membentuk sebuah subkonfederasi namanya. Subkonfederasi yang namanya Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, ASEAN Football Federation. Jadi ya segala keputusan yang sudah ditetapkan AFF ya harus diikuti oleh anggotanya, saudara-saudara. Kalau nggak mau ya keluar dari AFF, gabung ke UEFA atau gabung ke CONMEBOL atau gabung ke East Asian Football Federation atau ke South Asia Football Federation. Nah, kayak begitulah saudara-saudara. Dan tadi kita juga sudah membahas tentang pertandingan, kemungkinan apa yang akan terjadi pada pertandingan Indonesia melawan Malaysia dan materi-materi pemain yang tampaknya akan digunakan. Begitu pula dengan Timor Leste. Jadi peluang untuk lolos dari grup ini ya ada pada Malaysia maupun Indonesia, saudara-saudara. Bahkan salah satu dari Indonesia atau Malaysia berpotensi menjadi juara Piala AFF U23 2023 di Thailand ini, saudara-saudara. Nah, itu tadi sudah kita bahas semua. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Karena ini adalah pekerjaan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermutu, jauh tidak berguna, jauh tidak bermanfaat. Salam olahraga dan merdeka!